Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas khusus tentang Liga Champions dan ditambah juga ada bonus di Liga Eropa sama Liga Conference League. Aku lupa bahasa Indonesianya apa. Jadi kali ini saya backgroundnya beda, jadi bukan di Surabaya lagi, jadi sekarang lagi di Semarang. Dan sekarang saya akan membahas langsung tentang Liga Champions dulu yang barusan berjalan. Jadi yang pertama kali main yaitu Inter lawan Barcelona. Ya ini cukup seru karena dua tim sama-sama saling menyerang dan saling melawan. Jadi Inter ya dapat beberapa peluang dulu tapi gagal. Kemudian juga Barcelona dapat beberapa peluang tapi bukan peluang besar, cuma peluangnya itu banyak ke kiper, itu bukan peluang besar juga. Gitu kebanyakan. Tapi di akhir babak pertama sekitar 45 gitu, Barcelona kebobolan lewat golnya Calhanoglu. Itu golnya bagus di luar kotak penalti, atau istilah lainnya dari lini kedua. Jadi golnya tuh keras di sudut kiri gawangnya si Ter Stegen, itu kipernya Barcelona. Setelah itu babak kedua Barcelona coba ngelawan tapi gagal. Kenapa? Karena crossingnya banyak nggak nyampe. Jadi sudah ngumpan-ngumpan terutama lewat Dembele tapi gagal. Nggak banyak nggak nyampe. Atau kalau nyampe pun gagal peluangnya. Jadi meskipun menguasai bola sampai 72% tapi tetap gagal. Gagal menang. Bahkan seri pun gagal. Jadi ini juga hasil yang memalukan bagi Barcelona. Apalagi Inter sebelum tandingan ini mereka 3 kali kalah. 3 atau 2 kali, maksudnya trennya buruk. Jadi trennya lagi buruk. Jadi sekarang Barcelona kalah lawan tim yang trennya lagi buruk di Liga Italia lagi. Apalagi Barcelona di Liga kan dalam tren bagus, itu pun kalah. Jadi ya ini mengejutkan dan Barcelona harus hati-hati. Kalau misalnya tren ini berlanjut, maka bisa saja main di Europa League nanti. Karena kalau peringkat 3 babak grup kan masuk Europa League, jadi mungkin aja musim ini mereka bisa kembali main di Europa League kalau mereka ada performa ini terus, bahkan mungkin aja nggak lolos gitu. Jadi Inter Barcelona sudah, kemudian yang kedua kita bahas Liverpool lawan Rangers. Nah ini satu sisi, jadi dari awal sudah Liverpool yang nyerang terus. Yang masalahnya mereka nggak bisa membuat peluang tapi nggak mampu cetak gol, terutama lewat strikernya Liverpool yaitu Darwin Núñez. Darwin Núñez itu setidaknya dapat sekitar 4 peluang bagus, tapi semua dipatahkan sama kiper. Tapi juga bukan karena kipernya juga bagus sih, tapi karena emang tendangannya itu emang masih dalam jangkauan kiper, jadi ya memang bisa diselamatkan. Jadi emang selain kipernya oke ya, emang tendangannya itu kurang bagus. Nah, tapi kemudian syukurnya Liverpool masih bisa cetak gol. Cetak 2 gol di pertandingan ini, aku lupa lewat siapa itu. Kalau nggak salah Firmino sama Salah. Jadi satunya penalti. Jadi ya dengan banyaknya peluang ini harus Liverpool cetak lebih banyak gol. Tapi emang ya mungkin Liverpool lagi belum dalam tren yang bagus. Jadi ya kemenangan ini disyukuri aja. Ini semoga bisa meningkatkan moral mereka untuk pertandingan kedepannya. Karena mereka kan menghadapi lawan berat kayak contohnya ya Arsenal dan nanti beberapa lawan kedepannya juga. Ya, sedangkan untuk Rangers ya ini menunjukkan bahwa finalis Liga Eropa musim lalu pun belum tentu bisa bicara banyak di Liga Champions. Ya sekarang ini tuh bukti mereka lawan Liverpool pun betul-betul mereka pegang bola lebih dari 5 detik pun nggak bisa, jadi ya Liverpool betul-betul dominasi pertandingan ini gitu. Kemudian yang ketiga yaitu Juventus lawan siapa itu, Maccabi kalau nggak salah, aku lupa. Juventus lawan Maccabi itu ya jadi pertandingannya cukup seru juga, tapi ya Juventus unggul dulu lewat si Rabiot. Jadi dia dapat umpan bagus dari Angel Di Maria, dia tendang langsung ke atas gawang dan gol 1-0. Kemudian tapi dibalas kemudian sama si Maccabi ini, dibalas kemudian mereka cetak gol lagi lewat Vlahovic di menit ke babak kedua kalau nggak salah. Kemudian mereka bisa cetak gol lagi lewat si Rabiot. Aku lupa si Maccabi ini, aku lupa cetak golnya berapa, tapi yang pasti Juventus menang 3-1 kalau nggak salah. Jadi ya menang 3-1.
Kemudian ya, sama ini juga ya, Juventus ini, bagi Juventus ini menambah kepercayaan dirinya karena sebelumnya mereka dalam tren buruk. Maka sebelumnya berapa kali kalah beruntun, akhirnya sekarang menang 2 kali beruntun, satu di Liga dan satu di Liga Champions. Ini mungkin jadi boostingan moral untuk mereka. Cuma ya semoga Juventus tidak main pragmatis lagi, karena kalau main pragmatis ya ujung-ujungnya nggak menang lagi atau ujung-ujungnya seri atau kalah bahkan gitu. Harus berani menyerang, bahkan ketika unggul 1-0, 2-0 tetap menyerang gitu. Kemudian apa lagi tuh? Oke, tadi ada gangguan benar, jadi sekarang kita masuk ke match ke 5, kalau nggak salah 5, Sevilla lawan Dortmund. Ini juga seru. Kenapa? Karena Sevilla walaupun kalah, tapi mereka itu nggak main parkir bis, jadi mereka tuh betul juga menyerang dan dapat peluang juga. Cuma sayangnya Dortmund lebih efektif, mereka bisa cetak gol dulu lewat si Guerreiro kalau nggak salah namanya. Aku semoga pengejaanku benar. Jadi itu dari asisnya itu bagus, si Jude Bellingham itu bagus, ngarah ke Guerreiro yang di sisi kiri. Itu dia langsung tendangan tap in ke kanan dan gol. Itu gol yang bagus. Kemudian mereka nambah lagi lewat si Jude Bellingham lagi. Jude Bellingham cetak gol. Kemudian si siapa itu namanya, Julian Brand sama si Adeyemi kalau nggak salah namanya, 4 gol. Cuma bisa dibalas 1 sama Sevilla. Sevilla yang cetak gol itu siapa ya, aku lupa. Jadi 4-1 kalah, tapi permainannya bagus. Jadi apa itu, ini enak untuk dilihat. Walaupun Sevilla sekarang lagi peringkat 17 Liga, lagi emang sangat terseok-seok, tapi mereka mampu melawan Dortmund yang ada di papan atas Bundesliga atau Liga Jerman. Itu bagus juga. Dan ini juga sekaligus perpisahan bagi pelatihnya Sevilla, si siapa itu, Julen Lopetegui. Jadi dia habis pertandingan ini dia pindah ke klub Wolves kalau nggak salah. Jadi pergi dari Sevilla kemudian pindah ke Wolves. Jadi ini laga terakhirnya dia, dan ya perpisahannya cukup emosional sih di laga, aku lihat terakhirnya setelah laga berakhir. Jadi para pemain itu kasih apresiasi ke Lopetegui ini, karena di musim sebelumnya itu bagus dan mereka sempat menjuarai Liga Eropa di tahun berapa itu, 2021 kalau nggak salah, atau 1920 aku lupa. Jadi antara itu, jadi emang Lopetegui ini membawa prestasi cukup besar juga bagi Sevilla ini, makanya dia cukup dicintai juga oleh pendukungnya gitu. Nah sekarang Champions League selesai, sekarang tinggal 2 bonus, yaitu Europa League dan Conference League. Jadi Europa League dulu. Europa League yang kulihat tuh sebenarnya cuma satu, yaitu MU lawan Omonia di kandangnya Omonia. Itu ya kan MU dapat peluang terus, terutama Ronaldo tapi tetap nggak bisa cetak gol. Padahal dapat peluang itu cukup bagus. Yang cetak gol duluan malah Omonia, golnya cukup bagus lagi dari luar kotak penalti. Itu 1-0. Tapi kemudian di babak kedua setelah pergantian, MU bisa mengimbangi dan bisa cetak gol lewat si Rashford, kemudian malah membalikkan kedudukan lewat Martial dan memperbesar keunggulan lewat Rashford lagi 3-1. Ya ini kemenangan yang bagus juga. Aku lupa. Oh terakhirnya juga siapa itu, Omonia cetak gol lagi kalau nggak salah, 3-2 skornya. Ini kemenangan yang bagus bagi MU, tapi juga ya ini menunjukkan mungkin Ronaldo sudah nggak sehebat dulu lagi, ya sudah menurun. Jadi dia sudah berkali-kali dapat peluang bagus, bahkan rekan-rekannya pun mau ngumpan ke dia, tapi dia tetap tidak bisa cetak gol. Bahkan ada gawangnya sudah kosong, dia tinggal nendang kena tiang. Jadi ya mungkin sudah menurun. Aku sih tetap harap dia bisa bangkit lagi gitu musim ini. Apalagi habis ini Piala Dunia, dia kan pasti harus membantu negaranya kan untuk bersaing di Piala Dunia. Karena itu dia nggak bisa terus-menerus performanya seperti ini juga gitu. Kemudian selain MU ada juga Arsenal apa itu, ini aku nggak sempat lihat, aku cuma lihat highlightnya aja. 3-0 ini cukup apa ya,
yang aku mengejutkan ya, yang cukup mengejutkan itu pas tak lihat di statistik itu Arsenal penguasaan bolanya lebih rendah daripada si timnya lawannya si Bodo Glimt ini, 49 banding 51. Tapi mereka lebih efektif dalam menciptakan peluang dan mencetak 3 gol. Aku lupa tapi siapa yang cetak gol. Yang aku yang satu dan Nketiah, satu yang lainnya lupa aku. Jadi 3-0 ini cukup bagus. Habis ini mereka lawan Liverpool, jadi ini jadi suntikan kepercayaan diri lah bagi mereka untuk bisa menghadapi Liverpool nanti. Dan aku harap nanti Arsenal lawan Liverpool bisa di pertandingan yang seru di akhir pekan ini. Kemudian yang terakhir ya ini Conference League. Bagi yang nggak tahu Conference League itu, jadi ini Champions League paling yang tinggi, ini Europa League kasta kedua, dan ini Conference League kasta ketiga, tiga Eropa. Yang terakhir ini saya tonton itu Nice lawan, aku lupa, klub dari Republik Ceko lah, Svorska apa namanya, aku lupa juga namanya. Itu babak pertama lihat pertandingannya ngantuk asli. Itu Nice pegang bola terus, jadi tidak biarkan lawannya pegang bola, tapi dikit peluangnya, betul-betul dikit, jadi cuma muter-muter aja di lapangan, jadi membosankan serius. Mungkin dapat berapa peluang dok, jadi dapat dari si Nicolas Pepe, kemudian siapa itu lagi ya, setahu dari Nicolas Pepe sama ada satu peluang lagi bagus, cuma dia nggak, mereka peluangnya masih kena tiang dan atau di tepis kiper, jadi nggak mampu cetak gol. Di babak kedua Nice dapat gol, istilahnya gol pemberian Tuhan lah. Jadi itu betul-betul, jadi PP itu melakukan cut in, tendang dari sisi kanan, itu bolanya ngarah ke kiper, tapi kipernya blunder, jadi bolanya itu lepas dan bolanya itu ngarah ke gawang. Sebenarnya sempat mau ditipis kiper ya, cuma telat, sudah lewat garis gawang dan gol. Kipernya langsung sedih, jadi emang kipernya ini sudah tahu ini emang kesalahannya dia. 1-0, kemudian si Nice berusaha menyerang lagi tapi nggak mampu. Si lawannya juga kalau nggak salah dapat peluang juga tapi nggak mampu cetak gol, dan ya waktu aku cuma ada highlightnya, jadi aku nggak bisa deskripsikan lebih banyak. Yang pasti Nice jauh lebih menguasai bola. Di akhir pertandingan yang kasihan ya kipernya si lawannya ini, si klub apa itu Republik Ceko ini. Jadi kipernya itu di akhir pertandingan dia kayak nangis gitu. Jadi emang dia kayak mungkin menyesali apa itu blundernya gitu, yang membuat timnya kalah. Jadi ya aku sih tetap belas kasihan sama dia. Semoga dia bisa bangkit lagi gitu, karena kesalahan itu biasa. Jadi semoga dia bisa bangkit lagi dari kesalahannya dan melakukan yang terbaik. Apalagi kiper, jadi emang itu berat, tapi emang harus jalani ini. Ya gitu aja sih, itu sudah pertandingan dari saya. Kita 7 pertandingan sudah tak bahas. Ini kasih lebih dari 10 menit, jadi nanti tak bikin video spesial buat ini. Terima kasih sudah menonton.